Ya, sehat? Kurang ya, saya yang agak flu. Ya. Nanti sekitar jam 2 saya minta izin untuk minum obat. Jam 2. Acara ini untuk ada jas ya, dari Indonesia Hukum. Berapa orang? 2 ya? Kami hari ini hadirkan 1 saksi fakta dan 1 ahli. Ya, silakan diadakan. Bagusnya duduk di sebelah. Ini saksi. Ya. Ahli ada di sini. Mana? Prof. Kita periksa identitasnya sekalian. Izin Prof. Bisa minta surat penugasan atau semacamnya. Ya. Diperiksa dulu saksi Bu Sujati. Betul ya? Ibu lahir di Pontianak 11 Desember 51. Ya. Betul ya. Alamat di sini Jalan Agung Permai 9. Ya. Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, benar. Agama Buddha, ibu rumah tangga. Ya. Kenal dengan Bu Krisna ini? Anak saya. Anak. Ya. Ibu masih tetap ingin memberikan keterangan sebagai saksi? Ya. Krisna nggak keberatan tentunya kamu ya. Kalau penuntut umum gimana? Tidak keberatan. Berikutnya Mbak Prof. Dr. Hasajiono Esaibu, lahir di Yogyakarta 3 Agustus 53 ya. 1953. Alamat Jemur Wonosari Lebar 61A Wonocolo Surabaya. Agama Islam, bacaan dosen di Bayangkara. Betul ya. Bapak di sini dihadirkan sebagai ahli dari ya terdakwa. Sebelum memberikan keterangan, Buddha apa Konghucu? Agamanya Buddha. Ya, kita sumpah secara agama Buddha ya. Gimana posisi tangan atau ada nggak yang khusus untuk agama Buddha? Kalau saat itu aja ya, ikuti lafal sumpahnya ya. Demi Sang Yang Adi Buddha. Demi Sang Yang Adi Buddha. Adi Buddha. Saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya ya sebenarnya. Silakan duduk. Ya, selanjutnya Pak Prof. Saksi dan ahli masing-masing sudah bersumpah, jadi wajib memberikan keterangan dengan sebenarnya. Dari penasihat hukum yang mana terlebih dahulu akan keterangan? Terlebih dahulu saksi dari Fakta dulu. Prof, mohon dulu keluar ya. Ya suaranya ya. Nanti kalau ditanyakan apa, jawab ya dengan sebenarnya. Ya, silakan dari penasihat hukum. Berapa pertanyaan? Ya, terima kasih majelis. Saudara, Ibu saat ini Ibu menjadi saksi. Ibu menjadi saksi hari ini. Ibu datang ke sini tahu untuk apa Ibu? Untuk saksi bilang anak pencuri cincin. Karena apa Bu? Karena soalnya bertengkar berdua, dia pukul-pukul anak saya. Siapa yang pukul-pukul Bu? Suaminya. Kapan
Kapan waktu ibu terakhir kali atau terdakwa meninggalkan rumah? Apa ibu jemput atau bagaimana? Datang ke rumah, ibu jemput atau bagaimana? Tempo hari belum datang ke rumah, saya ada ke rumahnya mau jemput anak saya pulang, tapi si pengaku saya yang nggak kasih, dia suruh saya omongnya nggak benar sama saya. Dia bilang dia maki-makin saya, terus suruh saya menuntut dia. Maki-maki di mana? Maki-maki, dia bilang sujan di Jawa ya, jancut apa sih? Oke. Kenapa ibu maki-maki? Hah? Kenapa ibu maki-maki? Dia nggak tahu, soalnya kan keluarga punya, saya datang ke dia ngoceh-ngoceh, saya mau jemput anak dia nggak kasih suruh dari ibu ya sakit hati loh. Sakit hati? Iya. Sampai sekarang bapaknya sama saya sering tuh nggak bisa tidur. Jadi saat itu ibu menjemput anak ibu di Surabaya ya? Iya. Di Surabaya untuk menjemput anak ibu pulang. Iya. Kenapa mau dijemput lagi? Bukan saya yang jemput dia pulang, mau jemput dia nggak kasih. Terus dia pukul dia lagi, yang saya kan udah cinta udah omong sama dia, jangan pukul anak saya lagi ya. Kalau pukul anak saya nggak ampunin. Jadinya dia pukul lagi anak saya sampai ini ke saya, jadinya suruh wiharanya orang tolong jemput anak, tinggal di Surabaya, tinggal di itu apa sih, tinggal di wihara. Oke. Sekolah. Oke. Di dalam kasus perkara saya ada di depan saya. Klien saya dituduh untuk mencuri cincin. Apa yang ibu tahu? Nggak tahu. Akhirnya baru tahu ibu sampai ke jaksa. Saya baru tahu soalnya cincin. Oke. Saat ini klien saya dituduh mencuri cincin milik Suwardi. Oke. Apakah ibu pernah melihat itu cincin? Pernah melihat itu cincin? Saya nggak pernah lihat cincin. Oke. Pada sekitar bulan Desember ada Suwardi terdakwa datang ke Jakarta. Ya. Apa yang dilakukan? Ya, dia mau ke anak. Apakah dia ada minta cincin? Nggak minta cincin. Ada bicara masalah cincin? Enggak juga, cuma maksudnya mau ke cucu. Oke, hanya melihat cucu. Pada sebelum CC, sebelum Januari tahun 2001, apakah ada lagi datang ke rumah? Ke rumah. Siapa? Bapaknya. Ngapain? Bapak sama dua saudara dia. Mau ngapain ke rumah? Ke rumah mau lihat cucu juga. Tadi sini dia kasih saya jeruk satu terus mau lihat cucu. Terus saya suruh cucunya turun. Apa yang dilakukan oleh bapak itu? Bapaknya cuma mau lihat cucu. Terus saya anaknya yang kasih dia cincin, dia nggak mau terima. Bapaknya nggak mau terima. Kenapa nggak mau terima bu? Dia bilang bukan urusan dia, urusan mereka berdua. Saat waktu Januari tahun 21 kali ya. Oke. 21. Apakah ada permintaan maaf dari bapaknya? Hah? Ada permintaan maaf? Apa yang Ada. Terus anak saya kasih dia cincin cucu ini, kasih akomnya nggak mau terima. Terusnya dia rasanya nggak enak yang masuk kamar mandi. Terus keluar manis minta maaf sama saya sama suami saya. Kenapa minta maaf bu? Dia rasanya saya nggak tahu juga, mungkin dia rasanya jadi orang tua begitu salah rasanya ya, saya nggak tahu. Setelah kejadian itu apa lagi yang ibu ketahui ibu? Dia kan sering pukul anak saya, terus ya dicerai
cerai, udah dicerai, terus tuh diselingkuh lagi, diselingkuh sama dibebukin. Bebukinnya bukan satu kali, dua kali. Jadi udah ada berapa kali? pengembalian ya, ada pengembalian ya, cincin. Cincinnya Kembalikan. mengembalikan dia nggak Gimana? mau, dia nggak mau. Di mana dikembalikannya? Kan ke rumah kita. Ke rumah itu. Akhirnya kembali, anaknya suruh cucu kasih akok. Itu di mana? Akoknya nggak mau. Ada saya, ada suami saya. Oke. Selanjutnya akan saya mengajukan juga. Ya. Izin Ibu, saya dengar kali Ibu menyambut Ibu bersujud tadi. Bersujud tadi itu maksudnya Ibu bersujud di hadapan suami Bu Kris atau bagaimana? Oh, sujud ya. Soalnya saya ini kaget, jangan pukul anak saya mau bawa dia ke rumah. Sampai Ibu sujud? Dia suruh saya nurut dia. Dia suruh Ibu sujud tapi Ibu sujud sendiri? Dipaksa. Dipaksa, tapi Ibu sujud? Ya sujud Pak. Ibu sujud di hadapan suaminya? Iya. Untuk meminta pulang gitu? Luar biasa ya. Oke, pertanyaan saya Bu. Saya hatinya udah sakit sekali, tahan terus Pak. Oh, Ibu mau seorang orang tua bersujud di hadapan anak mantu Ibu sampai berlutut begitu mau Ibu? Tapi saya kan sayang anak saya, mau suruh pulang. Kalau nggak pulang, anak saya bisa mati dipukul. Ya pukul orang yang nggak pikir punya. Di kamar dia punya apa sih, komputer juga pernah dilempar pecah. Selanjutnya Itunya. CCTV. Kita kembali ke persoalan cincin ya Bu. Sepengetahuan Ibu kan Bu Kris ini di proses ini karena cincin dianggap seolah mencuri cincin. Padahal Ibu tahu sudah dikembalikan toh. Nah, apakah Ibu dengan Bapak Bambang pernah membicarakan persoalan cincin ini? Dan ini kok kenapa dilaporin anak saya kan nggak mau ngambil atau seperti apa? Saya nggak mau cak. Nggak mau muncul itu. Pak Bambang sendiri pernah berucap tentang persoalan cincin itu? Dia datang tapi takut. Takut ya. Kalau Pak Ihsan sendiri waktu bulan Desember tadi yang Ibu sampaikan datang di 2022 itu, 2021 itu, apakah Pak Ihsan yang sepengetahuan Ibu ya, yang Ibu tahu, pernah nggak beliau meminta kepada Bu Kris mana cincin saya yang dibawa atau mana? Enggak, dia nggak bilang cincin, Nggak cuma cincin. dia anak doang. Semenjak itu Ibu pernah bertemu lagi nggak sama Pak Ihsan? Sejak itu udah enggak. Udah nggak ya? Dia udah nggak datang ke rumah. Sebagai seorang ibu, kaget nggak Ibu tiba-tiba kemana saya dimarahin tutup seperti itu? Benar-benar sakit hati, hancur. Saya nggak bisa tidur, susah tidur. Suami saya juga susah tidur. Suami saya sekarang udah kurus sekali, kasihan. Oke, dari kami sebenarnya Bu. Silakan dari Bisa mendengar suara saya? Hah? Bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke. Ibu pernah mengatakan bahwa terjadi percekcokan antara Ibu Krisni dan suaminya. Saya nggak tahu dia jejak apa, nggak tahu. Cuma tahu dia pulang udah pukul, udah hancur ya. Lalu itu anak saya sih cinta keluarganya. Jadinya tahan enggak omong sama saya. Sama dia omong sama saya udah nggak tahan. Oke. Sebelum terjadi perceraian, sepengetahuan Ibu, apakah Bu Krisni dan Pak Ihsan ini pisah rumah? Dalam artian sudah tidak satu ranjang atau sudah tidak satu rumah? Sepengetahuan Ibu. Setengah tahun ini anak saya pulang ke rumah saya udah 2 tahun. Sebelum kejadian Dia satu rumah, anak saya nggak keluar. satu rumah ya? Ya, satu rumah sama saya. Tidak ada pisah rumah atau Enggak, pisah enggak. ranjang, sepengetahuan itu tidak ada Iya. ya? Oke. Selanjutnya, Bu Krisni. Kalau
jangan saya kurang tahu soalnya dia kan sering kumpul mertuanya suruh dia tidur sama anak, tapi suaminya cari terus. Suaminya cari Bu Kristi. Masih suami istri lah. Oke. Selanjutnya Bu Kristi ini tepatnya kembali ke rumah setelah puncak kejadian itu kapan Bu? Sebelum perceraian dan KDRT itu? Tahun 2021 ya? Mei. Di bulan Mei. Iya. Ketika Bu Kristi kembali ke rumah di bulan Mei, Ibu lihat tidak Bu Kristi ini pakai cincin kawin atau enggak? Enggak. Berarti sudah tidak menggunakan cincin kawin ya? Enggak. Kita nggak tahu. Soalnya dia buru-buru biasanya semua bawa, kan suaminya titip dia. Dia bawa pulang, kita nggak tahu cincinnya mana sampai dia. Bukan, sebentar, cincin kawin kan biasanya orang nikah ada cincin. Oh, sering berdua nggak pakai. Oh, mereka berdua memang nggak pakai. Oh gitu, oke. Ketika pulang di bulan Mei itu, Bu Kristi bawa apa aja Bu? Ke rumah saya. Gantengannya, ya gantengannya. Cuma surat-surat sama pakai baju yang biasa. Dia kan buru-buru langsung ambil, langsung masuk ke mobilnya. Anak punya apa sih? Kan sekolah, bukunya udah banyak, 3 anak. Bukunya udah banyak. Takut bukunya tinggalin nanti mau belajar susah. Ambil buku. Anak punya baju dulu tinggal banyak, datang ke Jakarta. Saya baru beli. Oke. Berarti pulang ke rumah dengan membawa perlengkapan dari Bu Kristi dan anak-anaknya, 3 orang anak ya? Iya, 3 anak. Oke, ya. Setelah itu, ketika sampai di rumah itu membantu tidak membereskan barang-barangnya Bu Kristi? Enggak. Berarti dibereskan Bu Kristi sendiri? Iya, dia punya biasa titip saya, soalnya masuk ke kecu semua. Punya perhiasan titip Ibu? Perhiasannya apa aja kalau boleh saya tahu? Sepengetahuan dan seingat Ibu? Kan dia tahu itu saya kasih punya. Oh, yang Ibu kasih ke Bu Kristi? Iya. Kalau yang Bu Kristi bawa ketika pergi dari rumah, Ibu tahu nggak perhiasannya apa aja? Enggak tahu. Ada yang kayak gini nggak? Enggak tahu. Sampai dia cari mau ke jasa, baru cari keluar, baru mau kasih dia kembali. Dia sendiri nggak tahu. Iya. Saya mau minum obat. Iya. Selanjutnya di bulan November kan Pak Irsan sempat mengirim pesan kepada Bu Kristi menanyakan cincin. Yang disampaikan Bu Kristi terkait pesannya Pak Irsan ke Ibu apa? Ada tidak yang disampaikan? Mang, ini loh ada cincin yang diminta Irsan atau seperti apa, ada nggak dari Bu Kristi? Nah, terus dia suruh saya kembali, dia ambilin, baru tahu kan buru-buru kan. Dia anak muda kan nggak sering pakai itu ini. Oh, berarti bulan November itu setelah di WA baru dicek. Iya. Berarti Bu Kristi itu tidak pernah mengecek barang apa saja yang dibawa ketika meninggalkan rumah. Kan iya, betul. Soalnya dia suami istri, dia titip istrinya. Mau pulang kan buru-buru, takut suaminya balik, nanti nggak bisa keluar lagi. Oke. Di bulan November sampai dengan akhir November 2021, Bu Kristi ada tidak ibaratnya selain menitipkan ke Rafael, putranya Bu Kristi dan Pak Irsan, niat ke Surabaya atau menitipkan ke paket untuk mengembalikan cincin ini? Pernah nggak sepengetahuan Ibu? Enggak. Pak, kalau paket-paket nanti hilang paket. Enggak, maksudnya dikembalikan ini pernah nggak di bulan November awal sampai akhir? Nggak pernah ya? Dia minta kita kembali, dia nggak mau. Kembali. Sejak bulan November 2021 itu, sepengetahuan Ibu, komunikasi antara Pak Irsan dan Bu Kristi apakah berjalan dengan baik? Maksudnya masih ada komunikasi nggak? Masih ada mengirim pesan atau telepon sekedar menanyakan apa? Oh, nggak tahu. Terkait dengan perkara ini, sempat tidak dilakukan upaya damai yang Ibu ketahui? Damai, dia juga nggak mau. Saya juga nggak tahu. Ibu
Ibu nggak tahu atau ibu lupa? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi termasuk sebelum perkara ini limpah ke pengadilan terkait upaya damai yang ditawarkan kepada mereka berdua, ibu juga nggak tahu. Nggak tahu, saya nggak tahu. Bu Krisni tidak pernah menyampaikan apapun. Enggak. Dia takut saya stres. Kalau saya stres susah itu. Cukup majelis. Izin majelis, ini mungkin karena ibunya juga memahami tangkapan pertanyaan satu aja. Izin Bu saksi, jadi yang dimaksud jasa tadi, apakah sebelum bersidang itu pernah nggak Bu Kris kayak pernah main kejaksaan, pernah kasih tahu kan? Ada nggak upaya itu mereka mau damai datang ke Surabaya dari kejaksaan, pernah nggak? Ya, maksud Waktu ke Surabaya? satu kali lagi kurang jelas. Jelas. Pernah nggak Bu Kris ke Surabaya bilang mau urus damai sama Irsan? Dia nggak ngomong sih. Oh nggak ngomong, nggak ada ngomong. Oke. Biasa dia datang ya. Ya sama Pak Rudi SKP waktu itu Oh, pernah? benar. Itu pernah ya? Melanjutkan majelis. Jadi pernah ketemu sama Pak Rudi Kamri. Ya, benar. Itu tujuannya apa? Tujuan apa? Iya, maksudnya ketemu Pak Rudi mau damai atau seperti apa? Mau damai. Ya, oke. Setelah keinginan berdamai, tercapai tidak damainya? Iya. Itu saya kurang jelas. Nggak tahu. Oh, nggak tahu jadinya. Jadi pertemuan antara Bu Krisni dan Pak Rudi Kamri itu ibu juga nggak tahu terjadi perdamaian atau tidak. Cuma tahu. Tapi akhirnya nggak tahu soalnya apa. Ya. Oke, izin majelis yang terkait perdamaian Pak Rudi tadi, kami juga berencanakan menghadirkan Pak Rudi di minggu depan. Jadi biar bisa. Rudi Kamri. Yes, Kamri. Ya. Cukup majelis. Saksi yang mengetahui terkait upaya perdamaian terjadi. Bukan. Sudah cukup. Gimana keterangan Bu Sudarna semua? Sudah benar ya, Dok ya. Bu, terima kasih ya Bu Sudarna ya. Ibu sama ada lagi. Yang mulia. Terima kasih ya. Kemudian saya boleh itu minta tolong. Oh ya, ada yang disampaikan. Mohon tolong anak saya udah dipukul, udah diselingkuh, udah diceraikan, dan diceraikannya masih bilangnya duit cicit. Semoga dia tolong bantu anak saya dari sini. Ya. Dan yang terbaik ya, atas beberapa adil buat terdakwa ya. Ya. Kasus ini. Terima Terima kasih Bu Sudarti ya. Saya bisa